Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pertemuan kedua di mata kuliah statistik dan informatik yang akan kita bahas mengenai uji homogenitas. Oke. Pada uji homogenitas ini misalkan kita dihadapkan pada suatu kasus, misalkan ada perbandingan antara pembelajaran matematika menggunakan komputer, kalkulator, dan konvensional di beberapa SMA. Kita asumsikan kelas komputer itu sebagai X1. Kelas pembelajaran komputer itu sebagai X1. Sedangkan kalkulator sebagai X2 dan konvensional ini sebagai X3. Nilai poster siswa yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ini adalah suatu contoh kasus di uji homogenitas. Ada sekitar 10 sampel dan 10 sampel ini tiap kategori di X1, X2 dan X3. Kita perluas tabel di atas agar mudah melakukan perhitungan statistik yang diperlukan. Ini. Jadi di sini kita dapat memperoleh akumulasi dari X1 pangkat 2. X1 pangkat 2 di data pertama berarti 75. Pangkat 2 itu sekitar 5.625. Sedangkan di X2 itu 80. X2 pangkat 2 itu hasilnya berapa? 6.400. Itu berkelanjutan di semua data di setiap kategori. Dari semua kategori setelah dipangkatkan maka jumlahkan diakumulasi sehingga kita peroleh akumulasi dari X2 pangkat 2 sekitar 64.673, akumulasi dari X2 pangkat 2 56.426 dan X3 itu 44.767. Sehingga dari kedua ini hasil dari akumulasi ini diperoleh nilai 803 dikalikan 803 itu sekitar 644.809. Begitu selanjutnya. Sedangkan mean dari data X1 itu sekitar 80,3, X2 itu 75 dan X3 itu 66,7. Itu untuk data. Sehingga dari tabel yang sudah saya perluas di atas tadi, selanjutnya kita akan menentukan varian sampel ketiga. Dari ketiga variabel ini, ketiga variabel X1, X2 menggunakan formulasi ini. Sehingga diperoleh nilai dari rumus P sama dengan X pangkat 2. P atau X pangkat 2 atau bisa dikatakan sebagai varian sampel. Rumusnya itu adalah N sigma dari X I pangkat 2 dikurangi sigma XI pangkat 2 per N dikalikan M. Sehingga diperoleh nilai varian sampel dari X1 itu sekitar 21,34, X2 itu 19,556 dan X3 itu diperoleh dari nilai 30,9. Data ini nilai X ini X1 pangkat 2 sigma X1 pangkat 2 X2 pangkat sigma dari X2 pangkat 2 dikurangi sigma X2 kuadrat itu diperoleh dari data ini. Sehingga diperoleh nilai varian X1 seperti pada gambar. Keseluruhan nilai variasi ini kita tuangkan dalam bentuk tabel ini, ya. Ini nilai varian 21,344 diperoleh dari banyaknya 10 sampel. Sehingga kalau ditanyakan total sampel itu sekitar 30.
Oke, sampai pada tabel di atas maka sudah terpenuhilah berbagai perhitungan statistika dasar. Dan selanjutnya kita dapat menguji kehomogenitasnya. Jadi langkah pertama untuk menguji homogenitas data itu yang harus dicari pertama adalah nilai varian sampelnya. Setelah kita memperoleh nilai varian sampelnya, hal yang harus dilakukan pertama itu adalah bagaimana algoritma uji homogenitas ini berlaku. Berdasarkan algoritma uji homogenitas, adapun langkah-langkah uji homogenitasnya ini satu, buatlah tabel uji Bartlett. Jadi tabel uji Bartlett ini diperoleh berdasarkan algoritma di uji homogenitas ini. DB ini diperoleh dari N-1, N dari setiap sampel. Sehingga akumulasi DB-nya itu adalah 27. Dan nilai variansnya ini seperti yang perhitungan tadi ya. Log varian itu hasilnya seperti ini. Jadi log S2. Jadi log varian. Log dari logaritma dari 21. Hasilnya adalah 1,32 dan sekian. Hasil dari DB log varian atau DB dikalikan log. Jadi 9 dikalikan 1,3 sekian. Sehingga hasilnya adalah 11,9 sekian. Dari DB log ini maka diakumulasi nilainya itu adalah 36,99 sekian. DB itu adalah derajat kebebasan atau degree of freedom. Langkah kedua yang harus dilakukan bagaimana memasukkan nilai varian sehingga muncullah perhitungan formulasi nilai varians ini nanti. Jadi dari nilai varians ini karena DB1, DB2, DB3-nya itu adalah 9 sehingga masuklah nilai S2 atau variansnya itu sekitar 23,9 sekian dari rumus ini. Langkah ketiga, silakan hitung log S2 gabungan. Nah, perhitungan ini log S kuadrat ini itu S2-nya kan tadi kan berapa ini? Nah, S2 ini dengan diperoleh dari S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat ditambah S3 kuadrat sehingga diperoleh hasil 23,9 sekian. Oke. Selanjutnya hitung log S pangkat 2 atau log S kuadrat. Sehingga log dari 23 S2 tadi itu hasilnya adalah 1,379. Selanjutnya di langkah keempat itu adalah menghitung nilai B. Nilai B itu diperoleh dari rumus log S pangkat 2 dikalikan sigma dB derajat kebebasan. Sigma dB itu kan tadi berapa? 27 ini. Sigma dB. Berarti 9 tambah 9 tambah 9 hasilnya 27. Sehingga diperoleh B log S pangkat 2 dikalikan sigma dB hasilnya adalah 1,37 sekian dikalikan 27. Hasilnya adalah 37,2 sekian. Selanjutnya di langkah kelima menghitung nilai X pangkat 2 atau membaca chi-square-nya. Nah, chi-square ini diperoleh dari rumus X kuadrat hitung ln 10 dikalikan B dikurangi sigma dB log S pangkat 2. Sehingga jika kita masukkan B kan itu 37,233. Sedangkan log S2-nya itu tadi kan 36,99 sehingga diperoleh
dan 10 hasilnya adalah 23. Terus 37,2 sekian dikurangi 36,9 sekian hasilnya adalah 0,23. Sehingga X kuadrat hitungnya itu adalah 0,54 sekian. Sekarang yang harus dilakukan di langkah ke-6 adalah membandingkan X kuadrat hitung dengan nilai X kuadrat tabel. Untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan itu diperoleh dari DB sampel K-1. K-1 kan K-nya tadi 3 dikurangi 1 sehingga diperoleh nilai X kuadrat tabelnya itu adalah 5,9. Maka jika X2 hitung itu lebih besar sama dengan X2 tabel, itu dikatakan tidak homogen. Atau jika X2 kurang dari X2 tabel, itu dikatakan homogen. Bisa disimpulkan jika diinputkan nilai X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel, data ini bisa dikatakan sebagai homogen. Karena sesuai syaratnya, data itu homogen jika nilai X kuadrat dihitung lebih kecil sama dengan X kuadrat tabel. Itu sehingga kalau di tabel C-square seperti ini. Nah, oke, itu saja pertemuan untuk uji homogenitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan, kita bahas di ruang kelas secara detail. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.